eh, nggak ada ide ke sana sih awalnya. Cuman nggak ada ide ke sana. Tapi sebenarnya kalau dibilang harta ini dikembalikan terus dipakai lagi buat didonasikan, sebenarnya bukan cuma sekarang. Mungkin sekarang yang lebih masif lah jumlahnya. Cuman kita juga udah biasa kok kalau ada kegiatan kayak di Lombok waktu itu gempa, terus di Palu, terus di Anyer dan Lampung ya tsunami ya. Sebenarnya sih udah dari lama sih, cuman mungkin karena ini kemusibahannya lebih masif aja, jadi lebih kelihatan. Yang dulu-dulu mungkin ya alhamdulillah nggak kelihatan sih. Dan kenapa seperti itu? Ya karena memang dari dulunya seperti itu sih mas. Jadi saya juga kerja di perusahaan riset asing di Singapura, yang gajinya juga alhamdulillah lumayan. Gajinya lumayan alhamdulillah. Walaupun sekarang akhirnya kita jatuh pada satu titik namanya unpaid leave. Unpaid leave itu cuti tidak bergaji. Ya kata Allah alhamdulillah masih jadi karyawan. Maksudnya nanti kalau udah selesai kan kita tinggal balik lagi dan kita kerja lagi gitu loh. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang jangankan unpaid leave, langsung disuruh leave, pergi gitu. Maksudnya dipecat ya. Nah, alhamdulillah makanya aku bilang biarpun gimana juga keadaan kita masih beruntung. Makanya itu salah satu alasan aku ke istri aku juga. Nggak apa-apa ya ini, karena dia juga akhirnya udah terbiasa juga gitu loh. Kayak mobil dijual nih di sini, kita beliin mobil di sana. Kayak di Palu itu waktu itu di Lombok, jual mobil di sini, udah beli mobil di sana gitu kan. Terus ke Palu segala macam. Ya sebenarnya sih kayak gitu-gitu sudah terbiasa sih, sudah terbiasa dari dulunya, karena mungkin ini hal yang apa ya, hal yang sudah kita biasa lakukan, jadi ya biasa-biasa aja maksudnya. Dan kadar Allah baru sekarang rame juga, sebenarnya sih kan kita aksinya udah dari lama, dari Februari ke Maret ya kan, terus baru rame-rame ini baru di Mei ya kan, baru ketahuan orang segala macam ya. Saya pikir kemarin-kemarin juga nggak ada yang tahu juga, ya udah biasa-biasa aja. Dan bisa dilihat kok pertumbuhan follower aku juga nggak signifikan banget. Itu nambah 2-3 ribu 4 ribu orang, itu rata-rata follower baru aku tuh dokter, perawat, tenaga kesehatan lah ya, tukang gali kubur, iya yang kayak gitu-gitu, profesi-profesi yang nyentuh-nyentuh sama pandemi ini gitu loh, maksudnya bersentuhan dengan COVID gitu, supir ambulan, kayak gitu-gitulah. Jadi yang apa yang mendasari tergerak hatinya untuk enggak sih, cuman kalau gini loh, kalau aku sama istriku punya prinsip hidup, yang dititipin sama Allah sekarang pasti akan diambil lagi, ya kan? Caranya aja, mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, ya kan, kita pakai jalan yang baik ya kan? Atau harta kita jajanin ke sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa ya? Atau mungkin karena kita nggak pernah sedekah, nggak pernah apa segala macam, ya kan, sombong segala macam, Allah ambil itu dengan paksa, ya kan? Dikasih bencana ke dia, diambil secara paksa. Nah, saya udah pernah diambil secara paksa. Dulu punya peternakan ayam cukup besar, karena kapasitas produksi per bulannya kita 170 ton. Nah itu ya, walaupun karyawan udah diumrohin, direksinya udah saya hajiin segala macam, cuman mungkin ada kali setitik sombong di hati, itu yang membuat jelek gitu. Ini sombong yang kecil yang kita biarkan akan menjadi besar dan besar dan besar dan besar, dan pada akhirnya kita lupa kalau ini sombong, karena kita nganggap ini biasa aja gitu loh. Nah mungkin dari kesombongan itu akhirnya Allah ambil itu secara paksa. Waktu itu hampir 20 miliar itu habis, semua aset, semua kandang, semua sama isi-isinya. Hampir 20 miliar Allah ambil secara paksa. Saya pikir waktu itu juga saya gila nih lama-lama nih. Iya kan, kaget kan. Ternyata memang waktu itu dijelaskan sama salah satu syekh di Saudi, karena waktu habis aku bangkrut, aku langsung ke Saudi, langsung umroh. Dalam umroh sana tuh aku panjangin, jadi 2 bulan 3 bulan, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Karena stres sih sebenarnya. Aduh, pulang ke Indonesia udah nggak ada apa-apa, kandang udah habis, usaha udah nggak ada. Aduh, mau ngapain lagi sih? Udah gue di sini aja deh jadi marbot deh. Dulu kepikiran gitu tuh. Apa ikut-ikutan ya, dorong-dorong air atau apa ya? Ternyata nggak boleh. Di Masjidil Haram itu, Al-Haramain fi Mekah sama fi Madinah itu sama. Isinya orang-orang Bangladesh sama Pakistan. Wah, ini nggak kebagian.
Aku pikiran untuk kerja di sana, udah di sana aja lah netap. Ternyata ada syekh itu, ya qadarullah nih Allah kirimin dia ke saya tuh ngobrol, yang ngasih tahu. Yang tadi saya bilang, harta yang Allah titipkan ke manusia, ke kita, Allah akan ambil dengan paksa atau kita yang mengembalikan kepada Allah dengan sukarela dalam bentuk yang baik. Nah, aku pikir ya ini semua rumah, mobil, apalagi sih mas? Rumah, mobil, bahkan nyawa kan? Semua kan Allah titipin. Bentar ya, pegangin ya. Iya dong. Bye-bye diurus. Sama seperti jam tangan. Aku pinjam jam tangannya mas, atau handphonenya mas. Pinjam dia seminggu. Nanti pas aku balikin, beset. Iya kan? Baterainya melembung. Iya dong. Aplikasinya banyakan spam. Ntar pas mau minjemin lagi kan, enggak ah. Untuk minjemnya nggak bener nih balikinnya. Sih? Ini manusia dengan manusia, apalagi dengan Allah kan. Nah itulah makanya di situ, oh ya udah ini harus kembali ke Allah dengan cara yang baik, itu aja udah. Ilmu sedekah gitu ya untuk sini. Dah, aku nggak tahu ilmunya apa namanya. Cuman yang jelas yang aku pikirkan masuk di akal aku adalah semua Allah titipkan, pasti Allah akan minta lagi. Dan alangkah baiknya kalau kita balikan ke Allah dalam keadaan yang baik juga. Dan kalau orang sudah terbiasa ngeluarin duit seperti itu, saya pikir dia akan terbiasa kok. Kayak spending deh mas. Makan misalnya makan sahur nih, ya kan? Ya, tapi kalau makan sahur mah pasti di rumah ya. Makan siang kalau di luar bulan Ramadan, urusan kantor lagi keluar makan siang, pasti punya kapasitas spending. Makan yang normal buat saya adalah 10.000 sampai 25.000 dah. Itu spending akurasinya. Tapi bagi orang lain mas 10.000, 25.000 itu mahal. Mereka kalau bisa di bawah 10.000. Tapi bagi sebagian orang yang lain, dia terbiasa spending buat makan siang, sekali makan 2 juta, 3 juta. Jadi bagi mereka itu yang kadar kelayakan dan normalisasinya ya segitu-segitu. Nah mungkin kalau memang sudah terbiasa sedekah, udah biasa aja jor-jor aja keluarin, transfer ke sana. Oh ini ke sana. Sebenarnya sih itu tinggal ngebiasain diri kita untuk peka aja sih sebenarnya sih, nggak usah sampai sedekah sejauh itu sih. Tapi infonya sampai nih nominalnya sampai 11-12 miliar ya. Ya nggak ada masalah sih saya pikir. Daripada Allah ambil secara paksa 20M. Yang tadi ayam itu aku belum cerita kemana-mana nih tentang ayam, baru ke kalian. Coba tadi kaget nggak? Tiba-tiba Allah ambil dalam waktu semalam, habis selesai. Ya, terus mau ngapain? Mau marah, ngomel? Uang barangnya punya Allah semua kok, iya kan? Semua inventarisnya punya Allah semua kok. Nah Allah ambil secara mendadak ya, namanya punya beliau kan. Ya kita balikin aja. Kalau yang dilakukan terutama khusus untuk pandemi ini membuat apa aja? Kita buat hazmat, kita buat surgical gown. Sebenarnya sih surgical gown itu kita bikin karena banyak laporan dari teman-teman tenaga kesehatan bahwasanya orang Indonesia ini girohnya lagi kencang kemarin bulan Maret. Terus mereka bikin itu hazmat, jahit lah, apalah segala macam. Ya kacau-kacau bahannya, ada yang pakai cuma 50 GSM, ada yang 70, 65 GSM segala macam. Nggak sesuai standar, akhirnya dokter sama perawat beda. Nah ini kadang-kadang nih tenaga kesehatan, dokter dia lebih paham. Tenaga kesehatan yang lain belum tentu mereka paham, sepaham dokter. Jadi mereka mungkin bilang, yang penting ada, pakai aja. Dan orang yang ngedonasi, anehnya ini yang donasi, saya udah kasih tahu, ikutin standar medisnya. Udahlah kok, yang penting ada, dan yang penting mereka pakai. Bukan begitu, dengan cara seperti itu kamu bunuh itu petugas kesehatan yang ada. Karena tenaga kesehatan yang nggak mengerti, mereka pakai belong dan itu virus masuk, mereka bawa pulang, keluarganya akhirnya dikarantina. Banyak loh ya kejadian, banyak kan kejadian kayak gitu. Dan belum lagi sekarang mereka dikarantina karena mereka tidak menerapkan prosedur tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan pada begitu mereka masuk ke tahap 2 ternyata hazmatnya tidak sesuai. Dan sekarang memang edukasinya ya ini waktu ya. Akhirnya mereka paham. Akhirnya saya produksi surgical gown untuk tahap 2. Artinya di dalam itu dirangkap, dia buat kayak tameng. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya saya harus produksi itu juga. Masker. Kita ada gerakannya itu kan 1 juta masker tuh untuk masyarakat Indonesia. Kayak kita lagi bikin masker semua kayak gini. Kita serentakin di rumah-rumah produksinya sama.
terus face shield ada. Nah, face shield ada di Jogja. Udah sama berbagi makan, geber pangan. Geber pangan sih aku ngelibatin semua teman-teman aku yang ada, teman-teman aku libatin untuk di RT mereka, RW mereka, di lingkungan mereka. Total kita udah bagi-bagi itu udah hampir 22.000 paket sembako seluruh Indonesia. Nilainya ya 100 sampai 150.000 lah variannya. Nggak bisa banyak, kenapa? Yang penting merata dulu. Nggak bisa isinya, oh ini harus sampai 500.000. Mohon maaf, nggak bisa. Karena apa? Biar semua orang terima dulu. Nanti kalau semua orang udah terima, dekat-dekat lagi nanti Lebaran, baru kita bagi-bagi lagi. Dan maaf juga, keterbatasan dana juga sebenarnya. Karena itu kan ya lumayan ya, hampir udah 2M lebih. Ya, semua APD segala macam udah dibagikan ke... Udah. Dan kita lagi masih produksi lagi sih. Ini masker tadi baru masuk di logistik kita di Bandung itu 35.000 lagi masker. Ya kita tetap produksi lagi, bagiin. Kita gerak di beberapa kota, sampai ke Halmahera, sampai ke Gorontalo, di Aceh, terus sampai kemarin di Sorong. Ya alhamdulillah, ini kita sesuaikan aja kemampuan kita sih. Sampai kapan kan? Sampai kapan, qadar Allah aja. Sampai Allah bilang itu stop, antara pandeminya stop atau duitnya habis. Iya dong, kan cuma 2 ya, opsinya cuma 2. Duitnya habis ya udah mau ngapain, diem aja di rumah kan. Ya sekarang rumah sih di Bandung, istri udah ikut mertua lagi sih, udah balik ke rumah mertua, jadi tinggal bareng mertua ya wis. Nanti aku pulang ke rumah mertua juga. Terus ini selama ini di Jogja katanya kontrak ya? Kontrak ya. Sampai merelakan hartanya dijual, sekarang kontrak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya manusia kan kontrak semua Pak di bumi. Iya kan, kita belum pulang ini. Kita belum mudik yang benar. Kita semua kontrak. Oh enggak, saya punya rumah 10M, ngontrak. Lo pikir tanahnya punya siapa, buminya punya siapa, udaranya aja minjem lo. Ngontrak kita semua di dunia, nggak ada yang kita sombongin di dunia ini. Nyewa kita sama Allah. Nyewa dengan iman kita, dengan nyawa kita. Bagaimana kita jadi manusia. So aku pikir kontrak sama manusia lain, yang manusia itu kontrak sama Allah, oke. Itu bisa diterima sih. Terakhir mungkin ada harapan di tengah pandemi ini dan Ramadan yang nggak mau. Sebenarnya sih kepedulian, mumpung Ramadan. Nah, mumpung Ramadan, jangan maksudnya jangan berkecil harap sama Allah. Ya kan, selain kita mumpung Ramadan lah, semuanya dikali lipat, sedekah dikali lipat, ya kan? Perbuatan-perbuatan baik dikali lipat, ibadah dikali lipat. Ada orang kadang-kadang nanya ke saya, kok gimana nih Ramadan kita di rumah nggak bisa sholat di masjid? Beda kan hitungannya di masjid sama di rumah? Sama tuh Pak. Di masjid 27, kalau berjamaah di rumah ajak istri jadi 27 juga, iya kan? Kan memang wayahnya nggak bisa keluar. Ya udah di rumah aja, ajak istri, ajak anak, ajak siapa lagi, ayo adik ipar, ayo adik sendiri, ya kan? Ayo yang mau sholat siapa, ayo berjamaah. Bikin masjid kecil di dalam rumahmu. Bikin keadaan yang sama. Oh nggak ada yang tadarusan, ya kamu tadarusan. Saya tiap malam biasanya kalau Ramadan ngedengerin tadarusan. Oke, sekarang tadarusnya di rumah. Baca, kamu yang baca. Oh saya masih terbata-bata, 2 pahala buat kamu. Kamu niat baca, 1 karena kamu membaca, 1 lagi karena terbata-bata. Karena itu kekuatan niat kamu. Ini kamu baca. Makanya saya bilang, ini lagi Ramadan di lockdown, ya udah di rumah ngafalin Quran, ngafalin hadis, banyakin pengetahuan tentang Islam, banyakin pengetahuan yang bermanfaat, banyakin kegiatan yang bermanfaat segala macam, masih banyak yang bisa kita lakukan. Gini, kuncinya dari pandemi ini, stop mengeluh, mulai berbuat. Karena yang ada sekarang semakin banyak orang yang jatuh ke dalam penurunan strata ekonomi mereka, makin banyak orang yang lupa akhirnya sama bersyukur. Dan orang akhirnya banyak complaining. Yang keluar dari mulut dia komplain doang, semuanya komplain. Itu gara-gara apa di Cina lah, apa segala macam. Habis itu ini gara-gara pemerintah bantuannya nggak nyampe apa segala. Udah berhenti ngeluh.
Pemerintah bantuannya nggak nyampe, terus kamu mau ngapain? Turun ke jalan teriak-teriak, nggak ada hasilnya juga, gitu loh. Kamu teriak-teriak, ini virus ini harus pergi lagi, keluar ke jalan teriak-teriak. Siapa yang mau dengerin? Nggak ada yang mau dengerin. Ya Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu, bangsa itu nggak mau berusaha untuk berubah. So kalian berubah dulu, baru kita bicara orang lain. Kalau nggak pernah berubah, cuma ngoceh-ngoceh doang, ya susah lah. Kurang lebih kayak gitu, Mas.